Sekian dari presentasi saya. Lagi maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Oke. Gimana cara kecilnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan, nama saya Lutfiatullah Riyadi dengan NIM akhir 086. Sadai KSRB. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT dari penelitian saya ya, dengan judul Analisis Usulan Perencanaan Ulang Dinding Penahan Tanah dan Pondasi pada Proyek Basement Balai Pemuda di Surabaya. Yang pertama, kita akan membahas daftar isi. Daftar isi terdiri dari bab 1 pendahuluan, yaitu 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penulisan. Bab 2 terdiri dari jenis penelitian dan analisis data. Serta bab 3, maksud saya bab 2 tinjauan pustaka, terdiri dari 1 definisi basement, 2 jenis-jenis dinding penahan tanah, 3 stabilitas dan tekanan tanah lateral. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. 1. Balai Pemuda Surabaya adalah kompleks bangunan bersejarah yang dilindungi sebagai cagar budaya. Kedua, kompleks ini digunakan untuk kegiatan seni budaya dan sosial. Namun fasilitas pendukung seperti area parkir tidak memadai. Ketiga, saat ini terdapat basement parkir satu lantai dengan luas 1.992 meter persegi untuk sekitar 100 kendaraan roda 4. Namun, berdasarkan perhitungan kapasitas ini kurang, terutama untuk menampung kendaraan roda 2. Rumusan masalah ya pertama ialah bagaimana merancang dinding penahan tanah yang sesuai untuk tanah berkonsistensi lunak di proyek Balai Pemuda Surabaya. Kedua, bagaimana merancang pondasi yang tidak membahayakan bangunan cagar budaya yang ada di sekitar lokasi. Serta yang ketiga, alternatif desain mana yang memiliki efisiensi biaya konstruksi terbaik. Bab 1, tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu pertama ialah merancang dinding penahan tanah yang optimal dengan mempertimbangkan kondisi tanah di lokasi proyek. Lalu merancang pondasi yang aman terhadap potensi gangguan pada bangunan sekitar. Dan yang terakhir, membandingkan dan memilih alternatif desain yang paling efisien dari segi biaya konstruksi. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah definisi basement. Basement sendiri ialah ruang bawah tanah yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti parkir, utilitas bangunan, atau ruang tambahan dengan elemen utama terdiri dari 3 bagian. 1. Dinding penahan tanah atau retaining wall, berfungsi untuk menahan tekanan lateral tanah. Kedua, pondasi, berfungsi untuk mendistribusikan beban struktur ke tanah. Ketiga, lantai basement, yang berfungsi untuk menahan gaya uplift akibat tekanan air tanah. Kita masuk ke jenis-jenis dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah adalah elemen struktural yang dirancang untuk menjaga stabilitas tanah dan tekanan tanah lateral. Berikut adalah jenis-jenis dinding penahan tanah yang relevan untuk proyek lokasi di Balai Pemuda Surabaya. Di sini saya menggunakan 3 jenis dinding penahan tanah. Pertama yaitu sheet pile. Bisa dilihat di gambar, dinding vertikal berbentuk panel panjang yang ditanam ke dalam tanah. Kelebihannya itu mudah dipasang, biaya konstruksinya relatif rendah, serta cocok untuk tanah lunak.
namun memiliki kelemahan kurang stabil dengan tanah tekanan lateral tinggi, serta tidak direkomendasikan untuk galian dengan kedalaman besar. Yang kedua, terdapat dinding penahan tanah jenis diapgram. Dinding beton bertulang yang dicor langsung ke dalam tanah menggunakan cetakan sementara atau mold. Yang kelebihannya stabil terhadap tekanan tanah lateral dan gaya uplift. Cocok untuk galian dalam dengan volume besar, serta meminimalkan getaran ramah terhadap lingkungan sekitar. Kelemahannya, biayanya yang sangat tinggi, serta memerlukan tambahan grouting untuk mencegah kebocoran pada sambungan. Dan jenis yang terakhir adalah tongue and file. Dinding vertikal berbentuk panel panjang yang ditanam ke dalam tanah. Memiliki kelebihan, satu, mudah dipasang, biaya konstruksi relatif rendah serta cocok untuk tanah lunak. Namun, kelemahannya kurang stabil terhadap tekanan tanah lateral tinggi, serta tidak direkomendasikan untuk galian kedalaman besar. Masuk ke bagian 3, stabilitas dan tekanan tanah lateral. Tekanan tanah lateral terdiri dari 3 bagian, yaitu tekanan tanah aktif, yaitu ketika dinding bergerak menjauhi tanah. Tekanan tanah pasif ketika dinding menekan tanah, serta tekanan tanah diam ketika dinding tidak bergerak. Stabilitas dalam lantai basement dipengaruhi oleh gaya uplift akibat tekanan air tanah, serta desain harus mempertimbangkan ketebalan lantai dan kualitas beton untuk mencegah kegagalan struktural. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan: satu, menganalisis kondisi teknis tanah di lokasi proyek; kedua, membandingkan stabilitas alternatif desain dinding penahan tanah; tiga, menentukan desain terbaik berdasarkan hasil perhitungan teknis dan efisiensi biaya konstruksi. Data yang disuguhkan ada dua jenis, yaitu data primer merupakan hasil uji SPT atau Standard Penetration Test, tekanan air tanah dan kondisi hidrostatik. Data sekunder, yaitu informasi desain sebelumnya dan literatur teknis terkait. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari dua jenis, yaitu manual dengan perhitungan manual, dan penggunaan perangkat lunak seperti Plaxis dan SAP 2000. Tujuan analisisnya yaitu: satu, mengevaluasi stabilitas terhadap tekanan lateral dan gaya uplift. Kedua, membandingkan efisiensi biaya konstruksi untuk 3 alternatif desain dinding penahan tanah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, Saudara Nafis, mungkin bisa langsung saja. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Noah Aditya dengan NIM akhir 85. Sebelumnya saudara sudah menjelaskan tentang macam-macam dari dinding penahan tanah yang akan digunakan atau yang dianalisis. Untuk penelitian saudara kali ini yang akan saudara gunakan tuh apa? Diagram pile, sheet pile, atau tangent pile? Boleh dijelaskan mungkin? Untuk penelitian kali ini terdapat 3 jenis ya. Dan untuk apa yang akan digunakan itu sepertinya akan lebih diperhitungkan lagi di bab 4 dan 5-nya, Fis. Karena kita perlu data perhitungannya dulu ya, sebelum bisa menentukan apa yang paling bagus untuk digunakan. Soalnya tanahnya itu kan seperti yang saya sebutkan tadi, tanah lunak ya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Lutfi. Ada lagi mungkin? Oke, Mas Farah. Semuanya izin perkenalkan diri, nama saya Faras Batmiasa dan NIM akhir 50. Saya ingin bertanya mengenai apa saja jenis dari dinding penahan tanah atau DPT yang pada proyek tersebut dianalisis gitu. Apa saja jenis-jenis DPT itu pada penelitian itu? Jenis yang saya jabarkan tadi ya, ada 3.
Pertama sheet pile, kedua diagram pile, dan yang ketiga tangan pile wall. Mungkin bisa dijelasin kelebihan kekurangannya. Oke. Jadi sheet pile itu kelebihannya itu pertama mudah dipasang, biaya konstruksi relatif rendah. Tapi kelemahannya itu dia tuh lemah terhadap tekanan tanah lateral tinggi. Serta tidak direkomendasikan untuk galian dengan kedalaman volume besar. Yang kedua itu ada jenis dinding diagram wall. Dinding ini memiliki kelebihan dia tuh lebih tahan terhadap tekanan lateral tinggi serta cocok untuk volume galian besar. Namun dengan kelemahan yang fatal yaitu biaya konstruksi yang cukup tinggi serta ada tambahan grouting atau perawatan lebih. Dan yang terakhir jenis dinding yang dipakai yaitu tangan pel. Kelebihannya itu fleksibel dan cocok untuk proyek di tanah lunak serta biaya relatif rendah dibanding diagram pel. Namun kelemahannya sama seperti dinding yang pertama, dia lemah terhadap gaya ultra tinggi dan juga nggak cocok untuk proyek dengan kebutuhan kedap air yang tinggi. Apakah terjawab, Mas? Oke, terima kasih terjawab. Mungkin Mas Adit bisa jadi yang terakhir. Silakan, Mas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ditya Pratama dengan NIM akhir 77. Di sini saya ingin bertanya dari penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Lutfi ini, manfaat penelitiannya itu apa saja dan bisa dijelaskan? Oke, izin menjawab ya. Jadi penelitian saya ini bisa dibilang saya targetin tiga kalangan ya. Yang pertama itu manfaat bagi praktisi konstruksi, yaitu sebagai acuan perencanaan struktur basement pada kondisi tanah yang serupa. Kondisi tanah yang lunak dengan tekanan tanah lateral tinggi. Yang kedua bagi akademisi. Ini bisa jadi referensi terkait perancangan dinding penahan tanah untuk tugas-tugas mereka. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan pembangunan ini, kita bisa mendukung pengembangan fasilitas publik yang lebih aman dan efisien. Seperti yang disebutkan bahwa ini tempat cagar budaya, mau rusak kita perbaiki. Seperti itu Mas Adit. Apakah sudah Mas Adit? Sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya Lutfi Atolari Riyadi mengundurkan diri. Maaf jika ada kekurangan. Selebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke moderator.